Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Rizky Amarani dengan NIM 25010058 dari kelas A2 Program Studi Bimbingan dan Konseling. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah landasan pendidikan dengan bentuk proyek problem solving. Saya akan membahas 3 studi kasus, yaitu nomor 1 tentang mendirikan sekolah dan strategi pengelolaan pendidikan, lalu nomor 3 tentang pendidikan karakter dan bimbingan konseling, lalu nomor 5 tentang pengelolaan peserta didik. Soal pertama, saya diminta untuk merancang strategi pengelolaan pendidikan untuk sekolah swasta baru di pinggiran kota dengan target siswa dari keluarga menengah ke bawah. Untuk visi, saya rumuskan menjadi sekolah yang unggul, terjangkau, dan ramah bagi keluarga menengah ke bawah, dengan mutu pendidikan yang tetap kompetitif. Sementara misinya ada 4. Yang pertama, menyusun kurikulum yang efektif namun hemat biaya dengan fokus pada kompetensi dasar. Kedua, membangun kemitraan dengan komunitas, UMKM, dan lembaga sosial di sekitar sekolah. Ketiga, menerapkan sistem subsidi silang dan beasiswa internal bagi siswa yang kurang mampu. Dan keempat, menjaga tata kelola keuangan yang transparan supaya operasional dan sekolah bisa berkelanjutan. Saya juga melakukan analisis SWOT dari kekuatan, lokasi strategis karena dekat pemukiman, sehingga biaya lahan dan operasional bisa ditekan. Dari sisi kelemahan, karena ini sekolah baru, modal awal dan branding masih terbatas dibanding sekolah yang sudah lama berdiri. Dari sisi peluang, ada kebutuhan tinggi terhadap sekolah bermutu tapi terjangkau, ditambah dukungan program pemerintah, sedangkan tantangannya adalah persaingan dengan sekolah negeri yang gratis dan sekolah swasta yang sudah mapan. Dengan strategi ini, sekolah bisa tetap berdaya saing tanpa membebani orang tua siswa secara finansial. Soal yang ketiga, membahas tren peningkatan kasus perundungan atau bullying dan penurunan sopan santun akibat pengaruh negatif media sosial. Saya merancang blueprint program pendidikan karakter yang diintegrasikan dengan layanan bimbingan konseling dengan 3 tahap. Tahap pertama yaitu pencegahan. Sekolah mengadakan sosialisasi anti-bullying secara rutin dan edukasi literasi media sosial yang sehat bagi siswa. Ekstrakurikuler dan jam wali kelas juga dimanfaatkan untuk menguatkan empati, kerjasama, dan sopan santun. Guru BK pun masuk ke kelas secara berkala untuk membangun budaya saling menghargai. Tahap yang kedua adalah intervensi. Sekolah menyediakan kanal pelaporan rahasia bagi siswa yang kemudian ditindaklanjuti dengan konseling individu maupun kelompok oleh guru BK. Pendekatannya menggunakan restoratif justice, di mana pelaku dan korban dipertemukan untuk proses pemulihan, bukan sekedar hukuman fisik. Tahap ketiga, pelibatan orang tua. Sekolah mengadakan kelas parenting secara berkala dan menjaga komunikasi rutin antar wali kelas, orang tua, dan guru BK. Ada juga kontrak perilaku bersama yang dipantau dan dievaluasi secara berkala, supaya penanganan masalah perilaku siswa berjalan konsisten, baik di sekolah maupun di rumah. Soal kelima, membahas masalah tingginya angka putus sekolah atau dropout, serta siswa yang sering bolos karena harus membantu ekonomi keluarga. Berdasarkan prinsip pengelolaan peserta didik, saya merancang sistem problem solving dengan 3 langkah. Langkah pertama, penelusuran bakat dan minat. Sekolah melakukan pemetaan bakat dan minat sejak siswa baru masuk. Melalui tes minat dan observasi guru BK, lalu dilanjutkan dengan mentoring berkala. Tujuannya, siswa bisa melihat manfaat sekolah untuk masa depannya, sehingga niat untuk bolos berkurang. Langkah kedua, beasiswa internal.
Sekolah menyediakan dana bergulir untuk membantu SPP, seragam, dan buku bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Sekolah juga bisa menawarkan skema kerja paruh waktu ringan di lingkungan sekolah sebagai pengganti kerja membantu ekonomi keluarga di luar. Langkah ketiga, pelibatan masyarakat. Sekolah bekerja sama dengan RT, RW, orang tua, dan dunia usaha lokal untuk memantau kehadiran siswa. Guru BK juga melakukan home visit secara rutin, khususnya untuk siswa yang rawan putus sekolah atau sering absen. Dengan 3 langkah ini, diharapkan hak belajar siswa tetap terpenuhi meskipun mereka menghadapi tekanan ekonomi keluarga. Demikian pembahasan 3 studi kasus yang saya pilih. Semoga strategi-strategi ini bisa memberikan gambaran solusi yang realistis untuk masalah pengelolaan pendidikan di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.